Tadi dan teman-teman marilah kita siap berdoa dan pertemuan pada siang ini. Ada kemenangan Sang Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus hari ini sebentar lagi akan bersama. Mudah-mudahan ilmu yang akan kami tangkap mudah dan bisa berjalan. Kami ibadatkan dan Sang Kristus Tuhan. Amin. Untuk itu sekali Yesus Tuhan kami. Para putra Kudus. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir. Kita hari ini membahas apa yang sudah dibuat ya. Karena dengan membahas itu kita bisa belajar langsung ya, bisa belajar sekalian. Yang pertama kemarin mengirim video siapa? Pak Ngadi. Pak Ngadi ya. Pak Ngadi sebentar saya. Bentar ya. Kita bahas satu-satu. Panas. Gimana? Kalau nemburi, biar dipotong. Kalau pakai Facebook, oh masih jenengan lupa tak? Oh, jeli kok anak. Jenengan BW jenengan we. Tapi semua kemarin udah pada lihat ya? Udah. Kalau udah nggak usah di setel kali atau nanti yang belum ya. Tapi nggak apa-apa lihat dulu supaya bisa tahu. Ya. Biar nggak panjang waktunya maksudnya. Indonesia. Kaget aku. Indonesia suaranya Pak Ngadi. Sanalah aku berdiri jadi pandung ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita. Buatan orang mau tuh yang rekam. Itu berarti gambar sakit. Pelan-pelan. Pak Ngadi. Kecepatan. Sama saya kecepatan. Lucu banget. Aduh. Orang aku yang batin tok kok. Ya kok saya bleret. Lah. Saya bleret. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekolahnya besar gitu kok ya. Enggak, itu tuh dari kamera. Masa tak? Efek. Emang luasnya berapa? Luasnya berapa, Bu? Sekitar 26 ya 20 meter. 15 kali 6. 15. Enggak sangat itu. Lumayan ini. Kecil asli niki. 22 meter. Total muridnya berapa? 92.
92. Iki ngopo iki ya? Oh, upacara sudah selesai. Lapor. Wah, Pacaran. orang ketok ya. Pak Adil iso gawe ngene subscribe. Wis ya. Coba, ini sekarang ada yang komentar dah. Bagus. Siapa yang mau komentar? Jadi tadi ada mereka pas sambil bicara dan ini lucu. Apa saja Mas Abi? Mereka sambil bicara. Apa saja mereka? Iki kok gak ketok gambar iki. Gambar separo Pak Adi sak gini. Ra iso ketok kabeh to, Bu. Bu Ima. Ra Iso iso. kelihatan mosok to? Diajak kayak ngono, diundurke. Pokoke dono kene kabeh gen ketok. Ayo, Bu Santar ini. Mas Abdi mau lihat wajah habis nyumbang. Ada Wajah juga. keluarga. Yuk. Kamerane Ini. Toto mundur kamera. Itu webcam itu. Webcam atau laptop ya? Laptop. Oh, diundur kene. Maksudnya laptopnya diundur ke. Ya. Wes. Ayo, siapa yang mau komentar? Biar nggak lama ya. Biar nggak lama nih catatan saya diperhatikan. Catat Pak. Buat semuanya itu. Ya. Kayaknya boleh Pak. Tadi satu hal yang paling kentara dari Pak Ngati yang dia dibuat itu videonya Pak Ngati bergerak ya, kameranya bergerak ya, dan bergeraknya nggak beraturan. Sebenarnya nggak masalah kamera bergerak karena ada istilah yang namanya panning. Panning ya, panning itu istilah kalau kamera bergerak. Jadi entah itu bergerak mengikuti apa namanya ke kiri, ke kanan, atau ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas ke bawah namanya tilt up, kalau ke bawah tilt down ya. Kalau panning itu ngikutin apa, kamera itu mengikuti pergerakan dari objek ya. Tapi kalau dalam hal ini kita jangan belajar itu dulu nanti karena kita belum ahli ya, belum ahli dalam hal ini. Maka yang terjadi seperti tadi, masih ingat yang punya Pak tadi, Pak Ngati, gerakannya kan ke sana kemari, ya kan? Jadi tolong Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal waktu itu, kameranya diam saja, nggak usah bergerak ke sana kemari, gitu, ya. Oke, ini bisa dipahami. Bisa. Ya, jadi kalau misalnya itu gambarnya kekecilan, ya deketin aja gitu, ya. Kekecilan itu maksudnya terlalu jauh, ya. Nggak usah pakai zoom. Ya, jangan pakai zoom dulu. Nanti kalau kameranya bagus baru pakai zoom. Kameranya kan kamera biasa. Ya, posisinya kalau bisa itu jangan ada headroom, jangan ada headroom. Ada headroom. Headroom itu adalah posisi kayak ini nih. Ini di kamera nih. Saya ini ada headroom, ada kepala, terus ada sisanya itu headroom namanya. Ya. Jangan terlalu mepet gini atau jangan terlalu jauh begini. Ya, ini terlalu jauh ini, gitu. Antara ini sama ini kan jauh, ya. Jadi itu komposisi, tapi komposisi nanti bisa kita pelajari selanjutnya. Ada apa namanya teknik sendiri juga, meski nggak sulit juga.
Kalau misalnya ini di kameranya Bapak Ibu ini kan ada headroomnya jauh banget nih, ada di atasnya kan ada tampah itu ya, tampah hiasan. Nah ini headroomnya kan terlalu jauh ini, ya, headroom terlalu jauh ini. Maksudnya jarak antara kepala sampai ini bisa lihat nggak sendiri? Nggak bisa lihat sendiri ya? Bisa. Nah ya itu, nah itu jauh banget itu jaraknya, ya. Kalau bisa itu ya jangan terlalu jauh. Kayak saya ini pas ini. Kayak saya ini pas banget. Jadi ingat kita nggak usah pakai panning dulu. Nanti kalau udah pakai panning ya, kayak punyanya Bu Inta itu menggunakan panning. Tapi karena mungkin Bu Inta udah oke. Ke Ali. Udah oke. Bu Inta yang bikin ya, yang itu ya, yang apa? Ini. Yalah. Udah ahli toh? Sudah. Oh, pantesan kelihatan. Jadi ini ada panning yang memang ini bagus. Jadi memang harus terus latihan. Ini sebentar ya, tak bukain. Ini ada panningnya. Belum. Ini kok malah saya buka. Panning. Udah kelihatan belum? Nah ini nggak panning, ini diam aja. Ini yang saya maksud, ya. Kameranya diam aja. Nih kameranya kan diam aja. Nih bergerak kan? Sedikit nih bergerak juga nih. Ini panning nih. Nah panningnya bagus nih. Nih. Nah sayangnya ini kok kosong. Ya nanti gampang. Sebenarnya itu bisa diatasi dengan ngedit ini. Ini maksudnya kan mau ngambil sebentar. Sorry yang ini. Ini kan maksudnya ambil posisi sekolah kan, biar kelihatan benderanya kan. Iya. Nah tapi sebenarnya bendera nggak perlu. Ini kan nggak kelihatan sekolahnya apa ini. Kalau ada gambar atau tulisan nama sekolah itu lebih bagus gitu. Nggak ada. Nah, misalnya begitu, atau paling tidak secara keseluruhan. Jadi menurut saya setiap gambar itu harus punya arti, karena kan kita terkendala oleh durasi gitu ya. Kalau kita misalnya nih membuat video untuk keperluan TV misalnya, atau untuk keperluan hal yang sangat penting untuk TVC komersial ya, maka durasi itu penting Bapak Ibu ya. Jadi setiap video itu harus memperhatikan, istilahnya harus punya makna, harus punya arti penting. Ya, ini kan kita kan bikin sakar PDW gitu. Tapi ketika nanti jenengan harus membuat, misalnya nih saya harus terbatas durasi segini nih, maka yang kita masukkan adalah hal yang penting-penting. Gitu. Nah, ini bagus dari sisi transisi kegiatan, lagunya mati dulu, lalu kemudian ada bel, ya ini variasinya bagus. Nih bocah ini lagi, ini bagus ini. Nah, ini ada panningnya tapi pelan, nggak banyak gitu loh, nggak. Ini meskipun diam tapi kan tadi ada pergerakan ya. Cuma ini terlalu lama ini. Nah ini sorry. Ini komposisinya, ini di sebelah kiri masih ada kosong nih. Sebelah yang ini, sorry yang kiri Pak kanan ya nyebutnya ya, yang laki-laki ini siapa ini namanya nih? Ini ada tembok putih ini kan kosong. Kalau bisa ambilnya jangan seperti itu gitu. Ya. Terus kepala atas sama ruangan ini masih sebenarnya ambil aja yang agak jauh dikit nggak apa-apa. Ini dekat juga nggak masalah, tapi sayangnya angle-nya begini. Angle-nya karena terlalu banyak ruang kosong, jangan terlalu banyak ruang kosong intinya. Nah, ini panning nih, ini panningnya nih baru. Pelan-pelan. Sebenarnya ini ada yang kurang ini. Kurangnya apa di mana? Kita nggak dengar suaranya dia. Selamat siang, karena mulutnya kan nggak ini ya, nggak kelihatan. Mungkin. Nah, untuk mengatasinya mungkin di atas dikasih tulisan yang agak gede misalnya. Keterangan kayak caption tadi.
selamat siang gitu sebagai ininya, nggak apa-apa sih karena ini kan bukan video ini. Jadi itu panning ini panning yang pas ya, tidak berlebihan. Tapi ini pun harus tahu tekniknya gitu. Nah, ini namanya tilt down. Tilt down. Ini kan kamera bergerak. Ya. Nah, diulangi lagi kiri kanan. Kalau terlalu banyak bikin pusing sebenarnya. Itu, ya. Itu yang tadi catatan dari di Pak Ngadi. Ya. Ada lagi, apalagi yang harus diperhatikan? Apalagi? Apalagi? Komposisi pengambilan gambar, ya, angle-nya. Ini nggak pada ngantuk kan? Arak. Ngantuk. Komposisi pengambilan gambar, paham yang saya maksud komposisi? Komposisi itu ini yang tadi nih, sebentar. Punya Pak Ngati tadi mana? Pentingnya itu dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas itu ada aturannya. Jangan pakai panning dulu, Pak. Pokoknya jangan pakai panning kalau kita belum paham ya. Ya biasa aja, diam aja. Jadi kameranya diam aja. Seperti yang tadi, yang awal tadi. Kalau Bu Inta kan paham, sudah paham ya beliau. Ya. Sorry. Ya. Jadi mungkin karena udah sering mainannya lah gitu istilahnya ya. Sebentar ya Pak Ngati tadi mana? Alah, mati. Saya buka dulu punya Pak Ngati. Kita Buka enggak? enggak Kok gak bisa tuh? muncul. Bisa. Nah ini nih, kameranya kan nggak stabil ini sebenarnya. Goyang-goyang ya. Kelihatan nggak kameranya kalau goyang-goyang? Ya. Ya kan? Terus, nah ini kameranya jangan bolak-balik, jangan dibolak-balik. Kalau mau landscape aja. Oh. Ya, ini kan berdiri nih posisinya. Ya. Ya. Jadi kalau memang mau berdiri semua. Kalau memang mau landscape semua gitu. Kecuali kalau ngeditnya mau ini suaranya nggak usah diikutkan. Maksudnya suaranya nggak jangan dimasukkan. Ini bergerak nih. Gerakannya nggak kacau balau kan ini Pak Ngati ini. Kiri kanan gitu kan. Kameranya lihat nih kamera. Ini loh dari sini ke sini nih, muter nih. Dari kiri ke kanan. Nih. Supaya nggak kacau. Diam aja itunya. Ambil dari jauh terus posisinya kameranya landscape. Ini misalnya nih posisi ini. Ini posisi ini. Ini posisi hormat ini ya. Nah, ini ambil aja posisi sekali. Sekali dalam waktu misalnya 6 detik yang kemarin yang saya sampaikan 6 detik. Jadi ambil semuanya landscape. Ini Bapak Ibu Guru, Bu Pemimpin Upacara, ini Bu Yamah ya ini ya. Terus siapa? Ya. Nah, ini kan biar kelihatan semuanya, ambil landscape dalam waktu 6 detik. Terus ini juga yang bendera, ini juga ambilnya 6 detik juga gitu. Tapi kameranya diam. Ini kan bergerak nih atas bawah kan. Terus apa lagi ini? Ini bergerak lagi itu tuh, bergerak kiri kanan nih. Ini kameranya bergerak kiri kanan. Kiri kanan, goyang kiri kanan. Nah, terus ke kanan. Muter lagi malahan. Nah, ya kan? Muter. Maunya semuanya dimasukkan. Ini dari belakang. Jangan ngambil dari belakang. Ya. Itu catatan penting dari saya.
Ya, matur. J. Ada yang mau komentar dulu? Ada yang komentar enggak? Nggak ada. Enggak ada. Lanjut. Video kedua siapa? Punya aku. Wah, ini. Apa sampai raut? Jadi. Punya Bu Ima ya. Udah kelihatan? Belum. Oh, sudah. Suaranya kedengeran enggak? Dan Ini ngopo iki? Mau berdoa sebelum ya. Ini bagus ada penjelasan ininya. Nilai-nilai Kanisius itu apa? Nah, ini ada ambil gambar dari atas. Nanti saya kasih tahu ya. belum Mbak Tania yuk kita orang yang Ini terlalu dekat iki. Bocahnya kepalanya kan nggak ada headroomnya ya. oh iya. Ini ambil gambar dari bawah. Nah. Kameranya miring-miring ya. Ora ya. Apa nih? Miring kameranya, enggak ya? Enggak, wonge paling sing miring. Itu makanya memang begitu di bawah ya. Ya, Nggak ada mejanya. enggak. Pesta Walah, kebun kita temanya pesta kebun. pesta kebun tapi ono mejane. Sebenarnya gampang loh bikin meja kecil-kecil gitu. Kayak kardus. Ini kepotong belajar berhitungnya ini loh. Oh iya. Tulisannya kepotong. Ya. Nah. Kalau mau bikin tulisannya ada di yang kosong. Terus kalau backgroundnya Oh putih, iya iya. hurufnya jangan warna putih. Oh oh. Iya Ya, iya iya terus iya. posisinya Iya. stabil. Jangan Oh, atas bawah bodoh. kiri kanan gitu ya. Ya. Atas Kan bawah mencoba kiri kanan. mencoba hal baru. Oke. Jadi tulisan itu keterangan lebih bagus stabil. Stabil itu maksudnya Ya. mau kiri terus atau kanan terus gitu ya. Atau Ya. mungkin hurufnya juga harus sama ya. Untuk mengamati. Hurufnya Oke. sama. Ya, pilihan-pilihan hurufnya harus. Ada yang mau komentar dulu? Sebentar saya sebelum saya komentarin. Enggak ada Mas Abdi ben cepet, Mas Abdi bayar. Udah banget. Sementara nggak usah. Nah ini sementara nggak usah dari atas kalau memang nggak perlu. Ini gini ya, sorry. Posisi ambil gambar dari atas tuh punya arti tersendiri kalau dalam audiovisual. Artinya apa? Artinya posisinya itu rendah gitu loh. Artinya posisinya misalnya gini ya. Dia menyangatkan kondisi yang buruk. Misalnya kalau polisi sedang mukulin mahasiswa misalnya ya. Lalu mahasiswanya ada di bawah, duduk gitu atau tengkurap. Posisi ambil gambar dari atas itu bagus. Tapi kalau kayak gini kan tidak cocok gitu loh istilahnya. Ya. Termasuk juga kalau kita mau membuat menyangatkan dia lebih oke, lebih istilahnya kita mau memuja si orang itu ya, maka kita ambil dari bawah ya. Kelihatan apa namanya? Dia kelihatan agung atau kelihatan hebat lah atau kelihatan berkuasa misalnya, kayak kalau dibalik aja misalnya saya mengambil tadi Pak polisi yang sedang berkuasa atau sedang mukul mahasiswa misalnya, kita ambil dari bawah. Maka kelihatan Pak polisinya ada di atas kan, berarti kita mau menunjukkan bahwa Pak polisinya itu punya wibawa gitu. Nah kalau kita ambil dari atas, kelihatan mahasiswanya di bawah, berarti kita mau menunjukkan mahasiswa yang sedang tersiksa atau tertindas, keadaannya itu disangatkan, kita hiperbol gitu ya, kita
Ya, posisinya gitu. Kalau kita begini itu mau menunjukkan, oh bocah ini mau diapain? Sebenarnya tidak perlu pakai kondisi seperti ini, apa ambil gambar seperti ini gitu. Ya, Oke. ambil gambar yang biasa aja. Biasa aja itu artinya eye level itu ya sesuai seukuran anak-anak itu. Mata mereka Ya. itu eye level. Seukuran tingginya mereka. Nah, ini kan tulisannya bawah. Nah, ini terlalu mepet ya, kepalanya kan mepet banget ini di atas. Ya. Ya. Oke. Nah, ini juga ini yang saya bilang tadi. Sebenarnya mungkin karena bocahnya ini terlalu pendek, posisinya ini terlalu tinggi ya ininya, apa namanya? Papan tulis. Mungkin karena itu kali ya. Tapi makanya tulisnya judul-judul gitu, karena untuk keperluan ini. Untuk keperluan video tulisnya di bawah supaya anak-anak bisa pas ya, videonya pas jajar ya gitu. Jadi anak-anak nggak terlalu kelihatan ini ya, itu catatan penting dari saya. Sebenarnya secara ide ini udah oke. Jadi kayak Pak Ngadi tadi secara ide juga udah pas, itu upacara saja gitu. Ini kegiatan sekolah. Nah, jadi udah tidak kesana kemari ya. Dari sisi itu, cuman eksekusinya memang belum eksekusi, ya. Oke. Selanjutnya video selanjutnya punya siapa? Yang Winta berarti ya? Setelah aku, Yama. Yama, oke. Yama. Yama ada nggak? Ada. Ya. Sudah kelihatan belum? Ya, cuci tangan. Nah, ini kalau memang mau berdiri aja terus gitu. Soalnya kalau di pengeditan mau disamain ya, boleh. Nah, keterangannya udah oke, tidak lupa pakai sabun ya. Cuman sabunnya nggak kelihatan. Mencuci tangannya nggak kelihatan. Catatannya ya. Sabunnya nggak kelihatan, cuci tangannya nggak kelihatan. Tangan kelihatan ya, Mas. Nah, nggak kelihatan mana tangannya. Harusnya ambilnya dari mana juga? Ambil dari mana? Cari setting aja. Cari apa namanya? Tempat yang bisa. Ya, misalnya begini, nggak apa-apa dari samping. Harus deket. Terus nanti saya kasih tahu. Ya, ini. Tapi lumayan lah untuk apa namanya? Belajar, sebagai belajar, upaya belajar nggak apa-apa ya. Jadi catatan penting itu karena ini fatal ya, gambarnya nggak kelihatan. Gambar harus kelihatan ya Bu ya. Misalnya mengambil tisu ya, mengambil tisu ya bikin aja, ambil tisu. Kameranya juga harus kameranya apa, anak-anak setting aja, di setting posisi kamera dipasin dulu, terus anak-anak suruh ngambil gitu. Bisa disetting. Setting itu di apa? Setting itu apa bahasa ininya? Bahasa Jawa ini. Diatur. Anak-anak yang waktu mau menyuci juga diatur nggak apa-apa. Jadi ini kan untuk keperluan video nggak masalah. Jadi tidak harus apa jenenge Alami nggak harus ya. Kalau Bapak Ibu pernah melihat film apa berita itu loh, patroli itu loh ya, ke demonstrasi kerusuhan itu zaman dulu ya di Indosiar, itu mereka itu disetting itu loh, gambar itu disetting, demonya udah selesai sebenarnya, tapi biar rame, biar si kameramen itu dapat gambar, maka disuruh rusuh lagi, saya ambil gambar, lu serius ini bener gitu. Jadi
untuk keperluan gambar ya kita nggak apa-apa setting gitu. Misalnya Bapak Ibu mau ambil gambar pas misa nih, romonya nih udah kelewat, romonya kan ambil apa namanya tuh Ya, ke atas tuh kita udah kelewatan nih, waduh gimana? Nanti ulangi lagi, suruh ulangi lagi. Hostingnya nggak usah pakai hosting, suruh ulangi lagi nggak apa-apa gitu, pura-pura. Misalnya ini contoh saja, ya, ini contoh aja. Jadi itu yang paling penting tadi yang dari punya Yama, posisi apa namanya objek yang mau kita ambil nggak kelihatan, yang mau kita tunjukkan, ya kelihatan temboknya doang tadi ya kan, bener nggak? Ya, Temboknya kan nggak ada, tangan anaknya nggak kelihatan ya. Saya pikir kemarin tuh cuci tangan tuh gerakan persisnya gimana gitu, gini atau gini atau gini, cuci tangannya begini. Nah itu lebih bagus ya kan. Jadi anak-anak ini namanya kalau kita mau mengambil video ada wishlist ya. Ini saya tulis. Penting ini ada wishlist. Bentar ini tulisnya gimana di sini? kemarin itu sudah ada langkah-langkahnya, cuma mengambil gambarnya Mas, yang ketutupan tembok itu. Ya ini ada istilah wishlist ya. langkahnya. Bentar, wishlist. Wishlist betul nggak ya itu? Sorry. Itu di catatan kelihatan nggak itu? Iya. Tidak ISTL itu. Wishlist. Wishlist itu adalah kalau kita menyebutnya stock shot ya. Stock shot itu stock shot itu adalah stok atau persediaan gambar-gambar yang dibutuhkan untuk membuat video, ya kan? Jadi sebelum kita mau mengambil gambar, maka kita harus membuat wishlist dulu, ya. Wishlist itu adalah daftar inventaris ya. Saya mau belanja apa misalnya? Saya mau belanja cabai 1 kilo, terus bawang 0,5 kilo. Nah itu wishlist ya. Itu namanya wishlist. Nah, wishlist itu cabai 1 kilo itu yang kita sebut dengan stock shot. Misalnya nih saya mau mengambil gambar tadi anak yang mau cuci tangan. Satu saya mau mengambil gambar anak sedang mengambil tisu, ya kan? Kedua, anak sedang membuka keran, ya. Terus airnya ngucur. Nah, itu harus ditulis itu sebelumnya. Ya, tetapi kalau kita udah terbiasa bikin nggak perlu langsung saja ya. Nah, di kepala kita kalau belum terbiasa itu harus ditulis. Yang ketiga, saya mau ambil gambar muka anak yang sedang apa namanya dia habis cuci tangan misalnya dia raup tapi kayaknya nggak ada itu ya raup ya. Misalnya mukanya dia aja gitu ya. Bisa gitu ya. Lalu tangannya pada saat dia ada di bawah air, ngucur air. Ya. Terus apalagi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu namanya wishlist ya. Wishlist itu adalah daftar yang harus kita buat untuk tadi pengambilan gambar apa aja gitu. Ya ini penting untuk semuanya ya. Jadi saya rasa itu penting. Kayak tadi Pak Sungati kan mau diambil semua gitu kan. Enggak begitu. Nanti pusing nanti ya. Wishlist itu penting untuk itu tadi. Didaftar dulu ya Mas ya. Didaftar dulu. Betul, didaftar. Misalnya contohnya sedang ganti baju atau sedang pakai baju misalnya nih ya. Maka yang harus diambil gambar apanya coba misalnya? Berarti kayak istilah kayak langkah-langkahnya itu Mas. Bukan langkah, justru bukan langkah, angle. Kalau langkah berarti kan misalnya nih cuci tangan mulai dari mana ini posisi ininya apa 1, 2, 3 enggak itu yang saya sebut sebagai angle gitu, angle atau tadi stock shot ya karena kan beda-beda sebaiknya beda-beda kan ada gambar yang sama misalnya gambar orang cuci tangan semuanya misalnya kan nggak begitu itu menghindari supaya kita punya banyak variasi gambar gitu ya. Variasi gambar. Video atau gambar yang bagus kalau itu variasinya banyak gitu. Yang namanya multimedia atau audiovisual yang bagus itu
gambar atau angle-nya itu banyak. Ini kan gini. Bapak Ibu yang ada di kamera ini kalau saya melihat Pak Ngadi sebelah kiri, terus ada Bu Yama, terus ada di belakang Bu siapa? Bu Yuli ya? Bu Yuli ya? Bu Ita, Bu Ima yang cuman ketok berapa separuh nih. Oh enggak ketok saya. Nah, ini namanya kan posisinya. Nah, kalau kita bikin video komposisinya cuma satu begini, membosankan bukan Bu? Ya, maka perlu saya ambil detailnya. Detailnya apa nih? Bu Inta lagi ambil gambar, pegang kamera ya. Ini diambil misalnya. Terus mungkin di belakang Bu Yuli sedang ngapain, itu kita ambil misalnya. Atau ini ada apa namanya, wadah airnya, tumblernya Bu Inta nih. Misalnya gitu. Atau senyumnya Bu Ima lagi senyum-senyum tadi misalnya. Nah, kita untune misalnya lagi menangis. Nah, intinya ini kan supaya nggak bosen ya. Supaya video kita lebih variatif. Gitu. Apakah ini dipahami oleh semuanya? Ya. Ya. Ada yang protes? Nggak ada. Lanjut. Lanjut. Ini sampai jam berapa kita? Dua. Oke, Mau hari apa lagi gitu maksudnya Mas Abdin? Ini tadi minta maaf agak lanjut sedikit. Enggak apa-apa. Santai aja, pokoknya kalau Bapak Ibu mau kapan, cuman saya kan harus sesuaikan. Oke, saya lanjut ya. Ya. Videonya, Bu Yama mau tanya enggak? Sudah sementara. Oke. Tadi pengambilan gambarnya itu posisi kameranya yang saya masih kurang kemarin. Kemarin itu saya juga sempat bingung kalau itu kan temboknya menutupi, saya tuh harus ambil dari mana? Dari samping itu tidak kelihatan mukanya, terus saya ambil dari depan ternyata yang kelihatan temboknya. Di setting aja Bu, kalau enggak gini aja. Kalau enggak bikin lagi lah gitu misalnya. Bikin kalau enggak bikin lagi kan kayak gitu misalnya, ya kan? Bikin itu maksudnya ada keran terus kemudian ya mungkin nggak harus di situ, di tempat lain bisa gitu saya rasa. Nah, kalau enggak gini tuh Mas Abdi, buat cuci tangan baru gitu maksudnya tuh. Iya, maksudku gitu. Lo enggak apa-apa. Kayak untuk keperluan video enggak apa-apa, ya kan? Loh, enggak apa-apa untuk keperluan video kalau cuci tangan anak lo. Satu aja, satu aja kan. Kan gampang itu. Oh bisa Bu Ima bisa gitu, caranya bisa gitu. Jadi misalnya nih airnya digebyur kayak gitu kan bisa. Cuman itunya apa, cidoke gayungnya jangan kelihatan gitu loh. Yang kelihatan airnya yang mengalir. Jadi kameranya dideketin terus kelihatan tangannya. Ah gitu bisa Bu. Bisa memang begitu bisa. Ini saya kasih tahu ya. Bapak Ibu kan suka lihat apa namanya iklan kecap. Ya. Kecap tahu kan kecap? Tahu nggak kecap itu yang di video itu sebenarnya kecap beneran apa enggak? Enggak, itu bukan kecap beneran itu. Itu oli. Oh, beneran. Ya ampun. Oh, itu oli karena kalau kecap beneran warnanya nggak hitam. Jadi oli yang hitam atau pokoknya itu yang kelihatan hitam itu supaya kelihatan hitam, kelihatan bagus. Astaga. Paham nggak sekarang? Kalau Paham. yang namanya video itu harus begitu, ya. Ya kan? Setting istilahnya ya Mas. Iya, intinya pokoknya tadi kata-kata setting itu penting ya. Mungkin kita ngomong setting, setting itu kepiye? Ya setting itu begitu gitu. Bahkan kalau kita misalnya mau bikin acara talk show misalnya, ya. Ini kadang-kadang kalau di TV bukan kadang-kadang, saya sering mesti dibedai gitu loh. Supaya apa? Supaya saya nggak kelihatan meling-meling mukanya. Mukanya kelihatan mengkilat. Ya. Gitu.
karena ada cahayanya harus diatur dan segala macam. Ya, rambutnya juga harus toto dan segala macam. Jadi kalau kita mau bikin video yang bagus, ini memang harus beneran diatur gitu ya. Tetapi kalau memang mau bikin alami agak natural dan segala macam, memang ya oke, jalan aja. Tetapi kalau ada beberapa hal yang kayak tadi sulit tadi ya setting aja gitu. Misalnya ada kelewatan momennya gitu, momen kelewatan kan bisa aja gitu. Momen terlewat bukan kelewatan, momen terlewat. Oh ini udah terlanjur hormat gitu ya, udah terlanjur turun, diulangi lagi hormat. Misalnya gitu. Nah tadi Pak Hormat tadi kan miring dari Pak Ngati tadi, kalau ambil pemimpin upacara inspektur ambilnya dari kiri, dari kanan tadi, harusnya dari depan. Pas Hormat begitu kelihatan gitu. Bagus. Gitu ya. Saya lanjutkan dulu supaya habis ya. Punya siapa ya? Punya siapa kemarin ya? Bu Veronik, Bu ini siapa? Bu Tia ya? Ya. Butia bukan? Sudah salah. Bukan. Oh, Butia ya? Butia bener ya? Ya. Bener nggak? Punya dulu. Punya sudah disetel tapi. Ya. Siapa? Minta dulu. Minta udah tadi. Wis mau. Kita sudah. Bu Tia, Bu Ani. Sebentar ini dulu. Yang ini siapa nih? Ini siapa nih? Bu Inta ya? Bu siapa? Bu Tia ya? Oke. Mari kita lihat. Oh, ini yang nggak ada suaranya tadi ya? Kemarin apa tadi? Bermain bombix. Nah, ini nutupi gini. Ininya nutupi. Terlalu tebel. Nah ya. Gitu. Pinter etes. Ini kok gak ada tulisannya ini? Oh, bermain pasir. Nah, ini komposisinya kekecilan. Karena gede ini kecilan, hurufnya cilik. Oh gitu. Sebenarnya pengambilan gambarnya udah lumayan ini. Tapi fokusnya kan nih gerak-gerak fokus terus nih. Fokus terus. Tuh, hurufnya beda-beda, jangan beda-beda. Oh, Font hurufnya jangan beda-beda. Kalau mau taruh di yang kosong, ruang kosong. Kalau ngambil gambarnya sih lumayan lah ya, nggak ada masalah, nggak ada problem. sangat. Wejian sangat Butia. Tapi ini dari atas sebenarnya jangan dari atas, nggak usah dari atas. Ya kayak gini nih pas. Ini cahayanya kurang ini, gelap. Senengnya petang panjenengan Butia. Nah, ini pas, ini kayak gini pas. Ini pas, ya. Kalau bisa ininya juga ini malamnya atau apa ini diambil gambar juga. Jadi pas tangannya persis kelihatan banget gitu loh pas dia ulet-ulet gitu loh. Disuruh ulet-ulet aja biar tangannya kelihatan gitu. Anaknya. Gitu. Ya. Butia ya. Ya. Halo, ini saya kasih contoh punya saya yang kemarin ya, yang di mana tuh? Oke Zone ya, yang saya buat itu ini ya. Bentar. Kemarin itu Dilihatkan Bu Inta yang sedang makan. Mana ya itunya ya? Ya sabar ditunggu. Yang occasion itu yang mana, di mana ya? Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah ini loh, detail nih kayak gini nih.
Ini detail nih. Nah, kelihatan banget kan ini? Nah, saya kasih tunjuk detailnya. Yang detail lagi, ini detail nih, kelihatan. Ini dia lagi buka kertasnya plastik, ya. Nih dia lagi jembrengin kartu, orangnya tetap kelihatan, jadi kelihatan. Nah ini detailnya kelihatan nih. Ini tangannya sedang pegang kartu. Ini juga sama, lagi buka kartu, tuh. Ini detail nih, namanya detail. Kartunya kelihatan. Jadi mainannya tadi bisa kelihatan gitu. Ini kelihatan lagi dijembreng kartunya. Kelihatan orangnya juga lagi pada pegang kartu. Nah, jadi saya tidak ngambil dari atas ya, tetapi eye level mata. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Detail itu penting untuk menunjukkan, oh saya sedang melakukan apa nih gitu, ya. Kayak tadi cuci tangan, oh sabunnya pas ngambil sabun itu diambil. Bu siapa tadi yang terakhir? Bu Tia ya. Bu Yama, belakangnya ada A-nya loh. Oke, selanjutnya Bu siapa? Bu Ani yang kantin. Yang kantin ya? Ya. Bu Santi, Bu Asanti ya? Ya. Ya, suaminya Anang. Suaminya Anang. Nanti itu kok gak iso ya, gak iso tak. Nama suaminya Susanto, tapi bukan Abdi Susanto. Kok gak iso tanya lagi ya? Piye Jel? Iya, tapi genting ya. Gak bisa ini? Dari situ bisa enggak? Belum. Loh, dari situ bisa ada kok belum. Maksudnya dari sini share screen kok malah belum. Saya nggak bisa buka ya di sini. Wah, bisa nggak Bu Ima dari situ? sebentar, buka ya. Soalnya kan harus di-download nih. Masalahnya kalau di WA ini begini nih. Harusnya di share-nya di bukan di WA. Downloadnya mana sih ya? Lah aku ya dari WA. Ini masalahnya nang WA ini ya. Yang bisa dulu aja deh. Yang bisa mana? Ini juga nggak bisa nih yang punya Bu ini. Bu siapa? Bu siapa nih? Bu Yuli juga nggak bisa kebuka. Lah ngapa kok rasa kebuka? Ini lama sinyalnya. Ini suwi ini. Yang Pusanta. Kalau yang tadi itu kan udah saya download, ini nggak bisa di-download. Coba kalau dari situ bisa enggak? Tadi ya. Atau nyimpennya di mana? Nyimpennya ya di HP ini Bu Ani ya. Di HP-nya masing-masing ya. Waduh, piye iki? Iki kudune kan tenis separuh ya, Mbak. Tenis diundur toh. Ya ini udah mau jam 2. Saya yang paling penting gini, nanti saya komentari satu-satu deh. Sebenarnya tadi udah mewakili semua sih. Nunggu download. Download ya. Jadi intinya Bapak Ibu harus punya cerita dulu, ya. Halo. Ya, halo. Bapak Ibu harus punya cerita dulu, ya. Nah, kalau punya cerita itu kan cerita awal sampai akhir kan harus tahu adegannya apa saja, benar enggak? Ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Sebenarnya tidak harus terlalu rumit-rumit, sebenarnya yang sederhana-sederhana aja gitu. Video yang kita buat misalnya sekarang itu kan yang dibutuhkan cuma 1 menit misalnya ya kan. 1 menit itu sebenarnya banyak.
Jadi gambarnya pendek-pendek aja tapi variasi gitu, variatif dan itu urut cerita misalnya gitu. Misalnya saya mau bikin video nih tentang saya sedang mengajar misalnya nih. Berarti harus kelihatan bahwa saya sedang ngomong ya kan. Atau terus kemudian kelihatan murid-murid saya misalnya. Lalu kelihatan papan tulis saya atau kalau misalnya saya di depan laptop maka harus kelihatan saya dengan laptop. Entah itu saya kelihatan dari depan atau dari belakang bisa nggak apa-apa. Tapi kalau dari belakang berarti yang kelihatan laptop saya gitu. Dengan kepala saya kelihatan dikit misalnya gitu. Jadi itu ceritanya. Jadi cerita itu kan gambar. Kita membuat gambar kayak bikin komik gitu loh ya. Kayak kemarin saya bilang storyboard tadi loh. Sebenarnya storyboard itu dibutuhkan karena kita belum terbiasa ya. Bahkan orang yang profesional pun sebenarnya bikin storyboard juga gitu. Ya. Kita kalau udah terbiasa di otak kita maka wishlist tadi nggak perlu gitu. Ya saya bilang tadi wishlist tadi nggak perlu. Wishlist. Mas Abdi tanya, Ya kan silakan. kadang-kadang kalau pas ngajar itu pengen selamat pagi anak-anak, kita suaranya masuk terus Ya. disambung lagi lagu. Caranya piye? Direkam aja pakai suara yang pakai HP yang lain. Pakai HP yang Atau di lain. kameranya HP kan bisa juga masuk semua kan biasanya. Gimana sih maksudnya pertanyaannya apa? Supaya masuk gimana? Pasti masuk kan, otomatis masuk kan? Jadi sudah akan berita. Maksudnya ki nganu kok kita mau kan ada suara musik. Ya. Suara musik, terus musiknya berhenti dulu. Kita mau masukkan suara kita, terus nanti lanjut musik lagi. Oh ya wes diatur aja. Disetting kayak saya tadi bilang. Nyetingnya piye? Saya belum paham yang dimaksud. Jadi yang mau Jadi diambil kayak- gambar, yang mau kayak diambil punya- gambar ini apa nih? Kayak Bu Inta tadi loh. Heeh. Oh di editan ini sudah ngedit. Oh, edit. Kita kan mau ngajar, terus contohnya selamat pagi anak-anak, terus selamat pagi Bu, gitulah. Terus dilanjut dengan lagu. Cara motongnya, cara ngeditnya itu loh. Oh, nah itu gampang itu, tapi nanti kita edit ya. Bu Inta pakai apa ngeditnya? CapCut. CapCut. Nah, ini tugasnya Bu Inta ngajari. Tugasnya Bu Inta ngajari itu bisa dipotong. Yang dimaksud kan tadi kan apa namanya? Ada momen-momen di mana kita bisa motong kan? Ya. Ada itu, coba buka CapCut-nya. Coba buka CapCut. Yang mau dipotong apanya nih? Ini Bu Inta saya beri tugas untuk ngajari. Bu Inta saya beri tugas untuk ngajari yang lain, ayo. Silahkan. Yang dimaksud Bu Ima gimana itu? Jadi kan ketika suaranya dimasukkan dulu, suara dan gambar kan berarti? Ya kan, Berarti misalnya kan ini saya nih. gambarnya jadi, terus dimasukkan suaranya, musiknya. Ya. Nah, di tengah-tengah itu mau berhenti sebentar Ah, dipotong. supaya suara Lagunya dipotong ya kan? Ya, Bu Inta nanti tolong diajari Bu cara motongnya lagu ya. Cara motongnya itu ada layernya itu ya. Layer tahu nggak layer Bu Ima? baik di mana toh? Oh, kan ada gambar movie terus ada suara. Oh ya. Yang lainnya udah pada tahu belum itu? Yang lainnya udah pada tahu belum? Coba tunjukin dulu. Layer ya. Layer itu urut-urutan atas bawah gitu, atas bawah lagi apa gitu. Gambarnya dulu, bawahnya gambar ada suara ya kan? Paham ya? Ya, terus Ya. Kalau kita klik gambar terus kita klik pisah itu nanti bisa kepisah terus langsung di delete yang pisah itu, diblok dulu, di delete. Baru di delete. Paham enggak? Coba klik di satu gambar misalnya, di satu video atau di satu suara misalnya, di suaranya. Di suaranya kan kepisah itu ya. Suara dan gambar kan kepisah kan?
Bu Terus? Inta minta tolong Bu Inta. Mau pencet apa, Mas? Suara kan itu kalau ada video, gambar dan suara kan terpisah kan? Bisa. Ya coba diklik di suaranya. Semuanya harus tahu itu. Pak Ngati tahu nggak? Pak Ngati lihat. Kayak kajian juga. Buka. Terus. Dan misalnya kan motong. Jadi yang di bagian suara diklik dulu kan nanti akan kesorot. Ketika disorot nanti dipisah. Ayo, bisa enggak? Oh, saya berbagi sih, kan ini. Misalnya saya minta lagi. Udah ketemu belum? Udah. Tak masukin yang di suaranya. Sudah paham? Pas Sudah paham? Ya. lumayan. Biar apa kok? Pak Sungadi udah tahu Pak Sungadi. Gitu kok ra iso. Belum. Jalan-jalan. Persambilan bagi jasa. Oh, bagi jasa. Coba Pak. Tuh gimana tuh? Nah, jadi mau motong. Ini kalau orang ini susah nih karena HP saya nggak bisa. Sebentar. Ya Bisa sesuk nggak? dijajal. Iki kene Bisa. upamane salah gitu ada andonya enggak tuh? Ada andunya. Bisa. Andone bisa enggak, Bu? Oh, enggak. Andunya bisa. Editannya sini hilang. Kalau enggak ya diulangi lagi nggak apa-apa, itu kan gampang itu maksudnya. Ya jajal liyane kudune. Tadi ketemu nggak? Ketemu. Ketemu kan? Ya. Ada gambar. Ini videonya aja, ada gambarnya nih. Ada gambar, ada video. Kalau video kita klik itu kan bisa terpisah antara video dan gambar di bawahnya, ya kan? Layar gambar dan layar untuk suara. Nah, kalau kita mau motong suaranya, yang di suara itu diklik dulu. Paham? Ya. Bapak Ibu paham? Paham. Nah, ketika sudah diklik suaranya, ketika klik suaranya, maka akan keluar yang di bawahnya itu ada apa? Tanda garis 2 itu loh. Pisah. Bagi. Ya udah, mau yang dipotong di mana itu disesuaikan garisnya ini loh, ada garis apa ya? Garis yang di gambar itu kan ada itu, garis tengah itu loh. Ya, itu untuk membaginya itu. Bisa ya? Paham ya? Ya. Ya, tidak ada pertanyaan lagi ya? Ya. Ya sesuk kudune mencoba dulu. Ya, coba dulu. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Nanti kita belajar, selanjutnya kita belajar pakai wishlist ya. Tadi yang sudah saya lihat, saya sudah lihat semuanya videonya. Ya, tapi sebagian besar teman-teman belum punya konsep, dalam arti konsep yang detail ya. Bahwa ada konsep keseluruhan itu udah bagus ya. Misalnya tadi cuci tangan oke, ya kan. Nah, tapi detailnya itu belum kelihatan. Bu Inta tadi udah lumayan bagus. Nanti tugasnya ngajari teman-teman ya, Bu Inta. Ya. Lho kok sing muni aku? Kalau ada caption keterangan video itu Bu Inta tadi kelemahannya di keterangan videonya tadi kurang bagus, masih harus dibenerin. Tapi dari videonya itu bagus. Yang lain-lainnya kelemahannya ada di
cara mengambil gambar, lalu kemudian ngedit juga PR ya. Angle-nya dan ceritanya. Nah, ceritanya enggak ini. Cerita itu ditentukan oleh rencana ya, rencana kita. Kita mau bikin apa, wishlist kita apa gitu. Ya. Ini ke depan harus bikin lagi nih. Ini berarti bikin lagi. Ya. Ya nanti bikin lagi PR. Kan namanya latihan. Iya, betul. Ah. Itu Butia agak pusing karena muridnya nangis terus. Karena kan kalau TK pertama pasti nangis terus, jadi pusing. Pusing ya. Butia mana sih Butia? Butia mana ini loh dicari? Iya di sini. Lah. Nah, muridnya di ini aja, di video aja yang nangis itu. Loh, kenapa kok Yang nangis di video. nangis ki kan ngeneng-ngeneng sekali boleh kok. Masa nangis kenapa nangisnya? Nangisnya kenapa? Ya kan hari pertama masuk sekolah gini kan mesti kan pisah dengan orang tua kan masih susah. Butia sendirian, Butia. Sama Bu Isti. Nah, kalau gitu Bu Isti yang tugasnya ngeneng-ngenengin, Butia ngambil gambar. Gimana sih? Gimana caranya ngeneng-ngenengin bocah? Ah, itu penting, Bu. Ya. Ya, itu bisa jadi cerita. Itu bisa jadi Halo. Ya. Itu bisa Halo? jadi cerita, ya, itu bisa jadi cerita, storytelling ya. Kalau kita mau promo sekolah kita, ini loh, saya tunjukkan nih, gitu. Kami mau menunjukkan sekolah kami itu cara treatment ke anak yang sedang nangis, yang apa namanya baru masuk sekolah itu seperti ini. Nah, itu sebenarnya bahan promosi sebenarnya, ya. Saya beritahu nih teman-teman Bapak Ibu, ini penting ini bahan untuk promosi. Kalau Bapak Ibu treatmentnya kurang bagus, ya jangan dipromokan, jangan dipakai itu. Oh iya, SOP atau standard operating procedure atau apa yang sudah kita lakukan di sekolah itu semua bisa menjadi bahan, ya. Cuci tangan, ya kan? Bagaimana kita, misalnya anak-anak mau pinjam buku di perpustakaan misalnya kalau ada perpustakaannya, terus kalau anak-anak mau pinjam alat atau misalnya Pak Guru mau cuti misalnya, atau anak-anak mau tidak sekolah segala macam atau apapun juga itu bisa jadi bahan promosi, bahan konten gitu ya, bahan konten. Ada teman saya yang kan kemarin tuh bikin konten di TikTok ya, karena dia saking banyaknya konsisten, dia di TikTok bisa sebulan bisa dapat 24 juta. Tapi harus konsisten ya. Sebulan. Sebulan berapa penayangan sih, Mas? Winta tanya sebulan berapa penayangan? Sebulan. Ya bikin setiap hari 1 atau setiap hari 3. Itu kecil pendek-pendek kok itu video. Kalau sudah terbiasa Bapak Ibu, ya ini ya, kayaknya paling sering Bu Inta deh kemarin saya lihat di TikTok itu, ya kan? Yang punya TikTok itu cuma Inta, liane Oh lah gue makanya. Pak Adi penonton. Nah, ini saya beritahu nih, kalau mau benar-benar bermain di medsos itu bisa untuk macam-macam hal dan bisa untuk hal yang mendidik ya. Daripada kita menjadi istilahnya penonton saja, kita bisa manfaatkan untuk promosi sekolah, bahkan untuk mencari duit tambahan misalnya, atau bisa untuk, lah itu Bonge sama JJ itu kan karena sosmed. Tahu nggak Bonge sama JJ? Fashion. Citayam Fashion Week, ya kan? Bikin aja Kanisius, SD Kanisius Jimbaran Fashion Week misalnya. Besok kalau ada acara apa gitu, pas Iya. event apa gitu. Gimana sekali-sekali saya bantu bikin program apa di sekolah? Iya, setuju. Hah? Tapi bisa dilihat dulu, maksudnya kan ini desa, terus cocoknya apa gitu. Oh iya.
Iya, bisa. Jadi Ya. sekolah itu bisa dibuat program untuk apapun Ya. juga. Gitu. Bahkan sekolahnya sendiri kalau ada duit, sekolahnya bisa dibangun dengan kondisi yang tertentu yang bagus atau apalah gitu. Tapi kan harus cari sponsor. Tapi itu kan nanti maksudnya. Nah, ini yang kecil-kecil yang sudah ada dulu, gimana caranya supaya sekolah ini kelihatan? Maksudnya kelihatan tuh orang melihat, oh ada SD Jimbaran, SD Kanekes Ya. Jimbaran yang bagus, yang oke, ya kan? Penanganan murid yang itu hal kecil, tapi pasti akan dilihat teman-teman, lihat orang, ya. Coba masukkan ke TikTok misalnya, Bu siapa? Butia ya? Butia. Bu Inta. Bukan yang tadi anak-anak itu yang TK. Oh, ngeneng-ngeneng Butia, Aristia. Nah, kalau itu apa namanya cara menanganinya bagus, bisa di-share di TikTok atau di YouTube, pasti akan viral gitu. Percaya sama saya. Banyak hal yang tidak bagus, banyak hal yang tidak bagus viral di sosmed. Maka kita harus viralkan hal yang bagus. Gitu. Gimana? Setuju Bapak Ibu? Ya, setuju. Kita ketemu minggu depan. Ya. Minggu depan lagi. Minggu depan lagi. Saya nanti minta program yang mau dibikin ceritanya. Sekarang atau nanti? Loh, katanya Mas Abdi yang mau ngide. Apaan? Enggak, ini loh, Programnya. bikin video ini loh. Kalau program sekolah itu kan nanti jangka panjang. Oh gitu. Program sekolah. Lah, kalau Ini program ini latihan apa? video ini. Ini kita bikin Oh. program latihan bikin video lagi. Kan belum Minggu depan. belum bagus. Iya, tetapi harus Iya, disiapkan. Kita menyiapkan apa? Apa saja, terserah. Kita membuat video lagi berarti. Iya. Ya. Apa misalnya? Coba satu-satu nyiapin dalam waktu 1 menit, 2 menit. Nah, ini saya ajari supaya nggak bingung. Bu Ima, satu. Bu Ima dulu Ya. apa? Punya ide apa? Aku apel pagi. Apel pagi itu apa gimana? Ya kan ada doa, ada yel-yel sekolah, ada yel-yel kelas, ada semangat pagi, pokoknya apel pagi itu rangkaiannya itu. Oke, boleh ya. Ingat, nggak usah panjang-panjang, pendek aja boleh. Misalnya nih anak Ya. lagi absen ya. Absen anak, absen anak. Absen ada nggak presensi? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau guru ada nggak? Guru ada. Ah, boleh guru. Halo? Fingerprint. Ada. Ya, boleh itu bisa dipakai. Jadi Bapak Ibu guru yang sedang masuk ya, mau masuk presensi kan? Bisa di video, Siapa itu yang mau ngambil? Siapa sih yang ngambil fingerprint? Fingerprint guru. Mau Pak Ngadi malah gede. Loh, Pak Ngadi ini mending anu wae, Nafisan, jemput Nafisan. siapa Pak itu nggak Ngadi bisa? jemput murid setiap pagi. Oh, itu bagus itu. Pak Ngadi jemputnya gimana caranya? Yo, Tapi kan yang gambar- mulai, Pak Ngadi. Yang ngambil Saya gambar ngambil siapa? gambar. Pak, saya ngambil gambar aku, tapi marahnya aku. Ya. Ambil murid itu loh, Pak. Oh iya, jenengan boleh, iki bagus. Deloke kene ora ngono. Bagus. Itu bagus tuh, Pak. Itu bagus, bisa jadi cerita. Bagus. Bisa jadi cerita. Satu lagi kalau misalnya Bapak Ibu punya narasi, bisa dibuat dulu. Jadi dibuat narasi itu maksudnya ada cerita. Di video itu ada cerita, bukan ditulis, tapi dinarasikan. Kayak ya namanya Lah, narasi. apa, Tapi kalau kami buat Mas Abdi, kami buat terus kami kan sudah ngedit, terus Ya. sing memperbaiki Mas Abdi. Biar kami bisa upload di medsos. ini latihan dulu supaya Bapak Ibu tahu. Nanti gampang itu, karena ngambil gambar aja belum jejak gitu loh. Ya, Ya. istilahnya itu kalau bocah itu ngadeknya urung jejak, itu harus jejak dulu, ya kan? Nambah. Nguyuh wae urung iso misalnya ya. Ya, jadi istilahnya gitu. Kalau Bu Inta udah bagus, Bu Inta
ngajari teman-teman yang lain. Nah, Lah ya denen handal wisan. itu Ya, dari promosi betul. sekolah Pak, Mas. Ya, apa? Menteri Telkom itu. Menteri Apa, Menteri- Telkom jere Om Menteri Telkom. perhubungan. Ya. Dilanjutkan aja, minta. Nanti siapa tahu jadi selebgram, selebgram. Malah kita dari yayasan TikTok. Seleb Kanisius Jimbaran. Oh ya, udah nggak apa-apa, Kanisius lanjutin aja. Jimbaran Fashion Week. Ya. Tadi Pak Ngadi yang jemput, terus siapa lagi? Bu Ani nyiram bunga. Bu Ani. Ya, Bu Aninya mana kok? Yang ngomong Bu Ima. Jangan Bu Ani yang bunyi dulu. Halo Bu Ani. Ah. Mau bikin video apa Bu Ani? Bikin video apa Bu? Tiap pagi kan anak kelas 5 menyiram tanaman di sekolah. Oh ya, Nah, oke. mungkin saya ambil. Ya itu bagus. Jadi tanamannya 1 atau 2 aja. Jadi atau deretan tanamannya itu ada. Jadi dibikin catatan dulu ya. Nanti semuanya ya. Saya mau bikin Ya. gambar apa. Ya, siap. Ya. Jangan sampai ada yang membuat gambar bergerak lagi ya. Jangan dulu. ya Nah, Ya. itu. Terus jangan yang bolak-balik. Jadi landscape aja semua ya. Tapi kalau memang mau berdiri aja semua gitu ya. Posisinya. Oke, terus Bu Inta. Sekarang di depan saya kelihatan. Mau apa? Tentang apa? Boleh nggak? Ulangan. Ya, Boleh. Ulangannya ulangan apa? Ulangan harian. Ulangan harian. Nah, ceritanya gimana? Karena ini agak susah nih ulangan. Ya kan ada persiapannya, terus di ulangan itu kan kadang ada anak sing Gimana? kadang tuh ada yang ngasih ini kan lucu tuh Mas. Ada yang Ya. Terus detailnya ya, detail bahan materinya itu juga ditunjukin ya. semoga bisa. Bisa. Oke, bagus itu. Durasinya nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu, durasi ininya. Oke, lanjutnya Bu Tia. Bu Yuli di belakang tuh. Yuli. Bikin apa Bu? Mau bikin martabak katanya. Oh ya, udah kirim ke saya aja. Enak. Bikin apa Bu? Apa? Belajar di kelas. Oh, belajar di kelas bukannya tadi udah ada? Tadi kan penilaian harian, ulangan. Oh. Kalau belajar kan menyampaikan materi. Oh, materi. Bisa oke. membaca, bisa menulis, bisa berhitung, bisa sembarang-barang. Oke. Nah, mau yang ngambil yang mana Bu belajar di kelas? Kan angle-nya banyak itu. Jadi teman-teman ini perlu ini. Meskipun ada, oh ini belajar di kelas. Nah ini kan ada angle-nya banyak itu. Tadi Bu Ima bilang bisa membaca, bisa menghitung, bisa apa tadi, gambar mungkin atau apa gitu. Yang mau diambil yang mana Bu Yuli? Yang itu keterampilan atau materinya juga. SBK. Apa? Materinya juga. Bu Yuli mau lihat materinya dulu, kemudian nanti mau disampaikan begitu. Oke. Soalnya nggak dengar, maaf. Di belakang. Ya, materinya nanti disampaikan di grup ya. Saya bantu. Misalnya mau sebenarnya yang paling enak secara visual apa itu bagus. Misalnya membuat prakarya misalnya itu bagus. Prakarya ada nggak sekarang? Itu belakang. Ada. Terus apa lagi? Bu Santa, Santa Monica. Bu Santa mau bikin apa Bu? Nah, Kan kelas 1 kelas 2 kan kalau istirahat kan biasanya bawa makan sendiri, bawa bekal itu loh. Ah ya, oke. Nah itu Mau waktu makan. kegiatan, ya Makan, oke, bagus itu Bu. Jadi nggak usah. Jadi nggak usah semua anak ditunjukin, tapi mungkin beberapa anak saja. Ya,
Mungkin dalam kelompoknya, mungkin pas buka makanan ya, pas dia ambil tas, ambil makanan tuh diambil gambar masing-masing itu udah Itu bikin diambil daftar. makannya. Terus suruh makan ngerasain enak gitu misalnya. Oh, ini. Tuh. Atau apa namanya? Detail pas makanan masuk ke mulut itu juga bagus ya. Makanan masuk ke mulut, pas minum jangan lupa ya kan. Terus makanannya apa saja itu harus tunjukin ya. Kayak gitu. Ya. Kurang Bu Yama dan Bu Tia. Ye. Oke. Bu Yama seneng banget nih Bu Yama nih. Bu Yama mau bikin apa? Oh, kalau Bu Tia belajar berdoa, dia tuh malu-malu mau ke sini. Belajar berdoa. Oh, berdoanya TK. kalau belajar berdoa gimana, Bu? Kan banyak orang yang muslim, terus diajari Oh. tanda salib. Itu berarti gini pas tanda salib misalnya Bu Tia bicara Bu Santi apa Bu Tia ya? Bu Tia. Bu Tia ya kan. Dalam nama Bapa, nah pas dalam nama Bapa itu ditunjukin tangannya ditaruh di atas tuh didetailkan gitu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terus anak-anak juga ambil gambarnya, disuruh disuruh lagi ngulangi, terus diambil gambarnya. Mukanya dideketin, kameranya deketin ke muka. Begitu ya, Bu Tia. Terus berdoanya apa? Mungkin doanya ada itu tulisannya. Ada nggak tulisannya? Teksnya ada nggak teksnya? Nggak ada, doa spontan. Oh, doa spontan. Kalau doa spontan berarti suara si anak itu harus dengerin pada saat dia berdoa, maka dia harus di close up. Dia mengucapkan apa gitu ya, Bu ya? Ya, gitu. Oke, bagus. Mantap. Bu Yama tadi? Ya, apa ya? Menyampul buku bisa tidak, Mas? Kenapa? Buku. Menyampul. Cara menyampul buku. Oh, bisa. Sangat bisa. Ya. Boleh. Itu detailnya lebih enak. Biasanya anak-anak itu kan malah tidak bisa menyampul buku yang Ya. rapi. Itu. Ya. Bagus itu, Bu. Detailnya harus kelihatan, Bu ya. Caranya mungkin sampulnya ngambil sampul itu gambarnya diambil ya kan. Pada saat gelar sampul, pada saat bukunya ditaruh ya kan. Pada saat ngelipet itu ditunjukin detailnya ya. Tapi pada saat anak sedang membuat juga harus ditunjukin muka keseluruhannya misalnya gitu. Bentuk jadinya seperti apa itu juga harus dibuat gitu. Ya itu bagus kayak gitu. Anak-anak kan sekarang jarang yang bisa untuk merawat buku. Nah, itu. Oke, itu bagus. Nah, itu udah dapat semua itu. Pak, gampang kan bikin konten? Pesertanya harus banyak, Mas Abdi itu. Ya. Cuma satu. Iya, Mas Abdi Praktek satu anak kan? Mas Abdi bilang iya. Enggak harus banyak. Oh, tidak harus banyak. Gini maksud Bu saya. Yama ngulang kok. Oh, kalau memang ada banyak orang nggak apa-apa diambil tapi detailnya perlu ada gitu loh. Ya. Satu Dan aja ya, Mas. bisa satu boleh. Satu boleh tapi misalnya kalau sedang mengajar untuk semua boleh. Ya. Nggak apa-apa. Ya, Jadi, Mas, ya. Jadi ini kita belajar membuat wishlist. Tadi kan sudah ada gambaran di kepala. Nah ini harapannya nih saya minta Bapak Ibu membuat wishlist. Ya. Jadi angle posisi apa saja yang mau saya ambil. Boleh enggak? Boleh enggak? Ini saya minta begitu. Halo. Mas Abdi sudah 2:30. Bapak Ya. Ibu sudah mulai lapar lagi. Iya, aku ya lapar ya rumahan. Ayo. Enggak, ini saya mau Kita nanya tutup. terakhir nih. Saya mau nanya terakhir nih. Boleh enggak ini? Boleh? Ya, jadi nanti ditulis aja di WA ya. Misalnya Bu Ima tadi mau bikin apa tadi? Apel. Apel. Nah, terus mau wishlist-nya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Wishlist.
supaya kita melatih. Wishlist itu untuk melatih saja, ya. Urutan gitu toh Mas Abdi? Oh, bukan urutan. Ya, Lah apa? angle. Oh, angle. Ya. Angle itu maksudnya sebenarnya bukan angle ya, stock shot. Tahu nggak stock shot? Jadi stok gambar, stok foto atau stok video. Stok video apa saja? Stok video apa saja yang mau saya ambil itu namanya wishlist. Oh ya, stok video. Ya. Oke. Paham ya saya maksudnya? Wah, aku ngomong Ya. untuk ngeciplis ket mau loh. Yo. Mau kayak pipis apa? Bukan yang tadi itu angle-nya misalnya tadi melipat yang Bu Yama tadi, terus bungkus dan segala macam itu stock shot namanya. Ya. Yang videonya 6 detik itu loh. Ya. Nah, itu. Oke, itu saja. Saya tunggu di WA, terserah nanti mau hari ini atau besok atau kapan. Ya, terima kasih Mas Terima Abdi. kasih. Kita tutup dengan doa ya. Ya, Mari Bapak Ibu kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Tuhan Yesus, selamat sore. Terima kasih kami boleh belajar bersama Mas Abdi kembali. Semoga dengan belajar ini kami semakin memahami dan semakin mengerti sehingga dapat kami gunakan demi kepentingan sekolah kami. Semoga sekolah kami semakin hari semakin baik sehingga semakin banyak juga warga masyarakat yang mempercayakan anaknya kepada kami. Berkatilah kami dalam perjalanan pulang kami ke rumah kami masing-masing. Semoga Engkau selalu menyertai kami. Doa ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima Mas kasih. Abdi.